Halo, mic-nya udah nyala. Halo, 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 halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tes suara Alia. Coba dinyalakan, Nak. Oke, ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu presentasi KS dari Ananda Alia Vijaya Kusuma Wulandari. Di sini sudah hadir kedua guru pembimbing. Terima kasih Bu Lintang dan Pak Indrawan di ruang Sama-sama. Zoom. Lalu ada Pak Lili sebagai guru penguji sudah hadir di ruang kelas. Untuk orang tuanya Alia nanti menyusul, belum ada ya apa-apa. Oke, Alia bisa mulai presentasi. Waktu presentasimu 25 menit ke depan, jangan terlalu cepat bicaranya ya. Lalu ditambah 15 menit tanya jawab. Silahkan, Nak. Suaranya belum masuk Suara ya di Alia saya. nggak kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sudah terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alia Vijaya Kusuma Wulandari from 11th grade at SMA Al Kausar Lab School. On this occasion, I would like to presentation about electrostatic for my student academic conference for the second semester 2024 to 2025 academic year. In this student academic conference, I have chosen a topic of electrostatics, and I will be presenting it in English. The reason why I chose this topic is because I want to deepen my understanding at this topic, electrostatic, and I want to make electrostatic and relate it to the field of medicine. I also want to improve my English skills. Okay,
Have you ever experienced like um, sudden electric shock when opening a door or touching something, like an a little dirt spark, or maybe when shaking hands or accidentally touching someone and feeling a zap? That's actually one example of static electricity. So what exactly is static electricity? Static electricity refers to electric charge. They don't flow. This charge usually gather on the surface of objects due to friction between two materials, causing electrons to move from one object to another. An object becomes negatively or positively charged depending on whether it gains or loses electrons. For example, a plastic ruler which tends to gain electrons, it gains wool fabric which tends to lose electron. The ruler which will attract electrons from the wool, making this negatively charged. When this ruler closer, the ruler making closer to neutral paper, the paper will be moved to the ruler because polarization, where the positive charge. The same principle applies in other case, like positive like a positively or negatively charged glass rod, or like a balloon or a comb attracting a paper like in image C, and many other cases. Okay, now let's talk about Coulomb's law. Coulomb's law states that the attractive or repulsive force between of two electric charges is directly proportional to the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. In simple terms, the greater the charge and the closer the distance, the stronger the force. Electric fields, on the other hand, refer to the area around a charge object that can still affect other charges. When a charged ruler is brought close to the paper, the electric field of the ruler causes the paper to polarize and get pulled towards it. That's why static electricity can attract neutral object like paper. Okay, for a more familiar application, if you like to watch medical K-drama, maybe you might have seen this ECG machine or electrocardiogram. ECG is capture electrical signals from the heart and displays them as wave patterns. These patterns are actually very distinctive. Here's an example of the wave. It has special way to read, although I haven't learned the details yet. Okay. During our visit to a public university recently, I saw various medical tools. One of them was a spirometer. It used to measure the lungs maximum capacity, and there was a body index measuring device. From what I found while researching, these tools often neutralize static electricity in their surrounding to ensure accurate measurements. In terms of understanding, after studying, this topic is almost 3 weeks. I'd say I understand this topic about 60 to 70% of it, but I've really enjoyed the whole process, and my level of
enjoyment is about 66%. I studied by reading and watching animated video. I think my strength is that I'm quite diligent in exploring the topic, and my weakness is that I don't grasp this topic as quickly as I do with math. I feel like this is the kind of topic I wouldn't understand at all if I couldn't relate it to real life events I've experienced or observed. Okay, another familiar phenomena is lightning. Honestly, at first, I didn't think lightning was related to static electricity. I used to think static electricity was just about tiny shocks that are dangerous, but it turns out it can be very dangerous. This is because lightning is caused by friction of clouds, water particles, and ice particles, which build up a huge difference in electrical potential. It's very dangerous because lightning bolts can reach 30,000 degrees Celsius, hotter than the surface of the sun. They can cause the fires when they strike buildings, and if they strike a human, they can cause surf burns, internal organs damage, heart failure, or even death. Thankfully, people have invented lightning rods as protection. These rods catch the lightning and safely channel into the grounds instead of letting it hit people or buildings. Moving on. The most memorable part of this topic for me is discovering that static electricity can actually be deadly, like lightning. And one of things that really made me reflect was the empathy part, because I honestly never thought that static electricity could be life threatening. The message I take from this topic is that even small things can have a big impact, and Allah make it very, very perfect. Allah created this world is balanced and pairs, just like positive and negative electrons. Now for my reflections on this year's learning journey. My strength is that I've started to become more independent and confident in learning, I guess. I used to feel really nervous of lose focus when studying alone around others, but now I'm doing better. I've also become more organized, and I have make schedule for my study, and I read textbooks more than I did in grade 10 grade. As for my weakness, I tend to be a perfectionist and very moody. So when something doesn't go as a plan, I can lose my mood for the whole day, which runs my schedule and create a loop for being even more unmotivated. Besides that, I'm also hypersensitive and to my surroundings, which makes me easily stressed. As follow up, I know I need to manage my stress and mood better. So far, things like dancing, watching K-drama, movie, singing, cooking, and doing another hobby have helped me. And maybe the support I need from the teacher and parents is to keep encourage me no matter what. If I make a mistake, I hope they can correct me gently and kindly. Okay, maybe that's all my student academic conference presentation. For the next session, I kindly ask to continue in Bahasa Indonesia.
Okay, please feel free to ask question or share any feedback. Oke, alhamdulillah. Thank you Alia. Ibu paling suka empatinya ya. Maaf Bapak Ibu yang di ruang Zoom, ada sedikit kendala teknis. Alhamdulillah. Oke. Nice presentation Alia. Sekarang untuk kesempatan pertama kepada guru pembimbingnya dulu ya. Mau Bu Lintang dulu atau Pak Indrawan dulu ya? Silakan Pak Indrawan dulu. Oh, Pak Indrawan dulu. Enggak, Pak. Ya, baik. Mungkin bahasa Indonesia saja ya. Saya harus akui kalau untuk masalah presentasi di depan dengan menggunakan bahasa Inggris, Alia jauh lebih baik daripada saya ya. Keren. Saya mungkin tarafnya juga baru hanya kebetulan juga teman S3 saya juga ada yang dari dari Palestina gitu ya. Bercakap-cakapnya juga dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau untuk level sampai presentasi seperti tadi harus saya akui keren, Alia, mantap. Jadi satu hal mungkin ya, kalau yang saya saya catat itu kalau mengenai teori tentang fisikanya itu nanti saat kuliah mungkin akan ketemu lagi gitu ya materinya gitu. Tapi yang akan Alia dapatkan di presentasi ini kepercayaan dirinya ya, itu pasti akan sangat membekas lah. Saya yakin seperti itu. Nanti semoga juga ketika kelas 3 kelas 12 terus nanti masuk ke perkuliahan gitu, satu hal yang memang perlu dilatih terus itu tentang masalah kepercayaan diri gitu ya. Dan itu saya yakin Alia dapatkan di kesempatan presentasi ini gitu ya. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu fokus di tentang tentang materi fisikanya, tapi masalah kepercayaan diri itu satu hal yang sangat berharga. Dulu juga kalau saya mengingat waktu SMA mau mendaftar kuliah di ITB itu modal saya juga sebenarnya hanya kepercayaan diri gitu aja ya. Dari Jogja datang ke ITB daftar itu ditanyain teman-teman mau daftar kuliah kemana, ke ITB, padahal teman-teman pada kuliahnya cuma di UGM, daftarnya seperti itu ya. Modalnya apa saya ya kepercayaan diri itu aja gitu ya. Jadi itu satu, kalau saya ingat-ingat zaman dulu tuh itu satu hal yang sangat 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 berharga yang memang perlu terus dilatih. Oh iya, kalau saya dulu mungkin kepercayaan dirinya dilatih karena dulu saya SMA anak band ya. Jadi manggung gitu ya, kelas kelas 10, 11, 12 gitu ya. Setiap satu tahun itu manggung di sekian ya mungkin order ratusan orang gitu ya. Mungkin kepercayaan dirinya kalau saya ingat-ingat dari situ dulu. Jadi hajar aja gitu ya. Alhamdulillah. Jadi dengan jalur yang sama mungkin saya lihat pada kesempatan kali ini nilai plus yang bisa didapatkan Alia, saya mungkin menyorotnya di masalah kepercayaan diri itu. Itu sih mungkin ya. Kalau komentar, kalau pertanyaan mungkin tidak ada. Atur nuhun. Terima kasih Pak Indrawan. Ya, terima kasih. Saya baru tahu ternyata Pak Indrawan dulu anak band. Wow. Terima kasih. Berikutnya dari Bu Lintang. Mangga, Bu. Baik, good job Alia. Yeah, I agree with Pak Indrawan. Tentang masalah percaya diri. I'm so proud of you for being so confident presenting this in English. Bagus sekali. Even though I was hoping that you would come to me earlier so that we can practice presenting it more often. Sorry. Sehingga kita bisa berlatih. We can practice. We could have practiced more dengan your pronunciation and sehingga Alia bisa mempresentasikannya dengan lebih fluent, ya kan? Tapi memang seperti yang Pak Indrawan tadi sampaikan bahwa kita saat ini maksudnya gini,
kan Alia itu ada two thing, the physics itself dan kemudian presenting it in English. Jadi ketika ingin mempresentasikan teori fisikanya dalam bahasa yang we are not really familiar with, kita harus bisa praktisnya itu lebih banyak ya, karena kita ingin audiens kita memahami teori fisikanya dengan lebih baik kalau kita menyampaikannya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Jadi but it is very good apa namanya, bahwa Alia sudah memutuskan untuk challenge yourself. It is very challenging, ya kan? Fisika is hard, and then presenting it in English is even harder. So good job, keep up the good work. Cuman ya nanti ke depannya Alia, Ibu harap bisa praktis lebih banyak. Maksudnya you could have come to me even more often so that we can practice lebih banyak lagi gitu. Itu saja dari Bu Lintang. Modal terbesar memang adalah percaya diri bahwa you can do it, you can always apa ya, apa namanya, kan hal yang paling sulit untuk dikalahkan itu adalah diri sendiri ya. Dan hari ini Alia membuktikan bahwa Alia bisa overcome that, ya kan, obstacles dari diri sendiri. Good job, keep up the good work ya Alia. Itu saja dari Bu Lintang. Terima kasih Bu Lintang. Sama-sama. Satu lagi mungkin sedikit ya, ada yang Mangga, Pak. baru teringat sekarang. Jadi kan ketika Alia memilih topik listrik statis ini, dan saat pertemuan pertama saya untuk mengajar di kelas 11 itu ya, kan saya coba menggali masing-masing itu, dan Alia ada keinginan untuk melanjutkan kuliah di kalau nggak salah kedokteran atau farmasi ya, antara dua itu gitu ya. Jadi ketika di awal listrik statis milihnya, tapi mencoba saya mencoba mencari titik temunya di mana ya antara keinginan Alia akan melanjutkan di kedokteran atau farmasi dengan di listrik statis ini, ketemulah di EKG tadi itu ya, satu topik EKG itu. Saya membayangkan kalau memang insya Allah cita-citanya Alia terkabul gitu ya, bisa masuk ke dokteran dan bisa menguasai tentang topik fisika ini, wah akan menjadi dokter yang sangat keren gitu ya, tanpa bisa, kalau sejauh yang saya tahu kalau misalnya dokter hanya karena dulu saya S2 juga berurusan dengan sinyal biopotensial listrik itu ya. Dokter tidak menguasai di aspek fisik tentang biopotensial listriknya dari pasien seperti itu gitu ya. Itu domainnya ada di kalau saya dulu di teknik instrumentasi medis gitu ya, interpretasinya. Nah, kalau sejak awal sudah paling tidak sudah tahu nih bahwa listrik di tubuh tuh bisa menghasilkan mengenerate listrik gitu ya, listrik alami, bisa dari EKG, EEG atau EMG itu, wah menurut saya itu satu poin yang sangat bagus ya, mulai dipelajari sejak saat ini. Ya, setuju sekali Pak Indrawan. Nanti Alia bisa menjadi dokter yang lebih capable gitu ya. Nanti di kedokteran kan tingkat 1 masih ada pelajaran fisika loh. Jadinya Alia bisa jadi menunjukkan bahwa seorang dokter itu harus bisa fisika juga. Karena ya pengalaman Bu Lintang dengan teman-teman itu, anak dokteran itu kalau dikasih fisika langsung ciut. Alhamdulillah. Jadi You have to prove that you are different from any other medical students. Jadi medical student yang menguasai fisika. Kalau misalnya Pak Indrawan itu instrumentasi medis, berarti di biomedik ya Pak Indrawan ya? Dulu ya S2-nya di biomedik di EEG dulu. Oke, ya jadi itu kalau Pak Indrawan di instrumentasi medisnya, dirimu kalau misalnya di kedokteran yang menguasai fisikanya. Semoga Ya. mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bu Lintang dan Pak Indrawan. Apakah ada tambahan lagi dari guru pembimbingnya?
Cukup dari saya. Sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya dari guru penguji yang hadir di ruangan kelas ada Pak Lili, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bingung nih mau nguji apa nih. Uji fisikanya? Oh. Pede banget saya nguji fisika ya. Tapi nggak apa-apa, saya nanya aja ya, nanya. Jadi saya tuh sering kali kalau ke mall itu ya kayak naik eskalator gitu ya. Kan suka ada pegangan karetnya tuh, Iya. ya. Suka nyetrum. Itu kira-kira apa yang terjadi dengan saya tuh? What happened to me itu? Kira-kira apa tuh Alia? That's a good Kalau question, Alia. dari yang saya pahamin, kayak salah satu apa tubuh kitanya sebelumnya udah bersentuhan sama ini, jadi kayak entah kelebihan atau kekurangan elektron, kalau nggak salah kelebihan elektron kitanya sudah apa ya? Kok jadi lupa bahasa Indonesianya? Yeah, say it in English. Pokoknya kitanya sudah jadi negatif gitu, muatan di kitanya jadinya banyak dominan negatif. Terus ketika kita nge-inlin ke situ, dianya kayak narik gitu, jadi kayak terjadi polarisasi. Nah, polarisasi ini yang bikin kaget, yang ada kayak seolah-olah setruman gitu. Nah, itu tuh karena ada polarisasi. Jadi jadi dia kan muatannya kan tadinya positif negatif. Bentar. Ya gitu. Terus karena polarisasi gitu, jadi dia misalnya ini ada benda lain yang dia positif gitu cenderungannya. Jadi nanti dia di sininya ngepolarisasi. Jadi di sininya dia yang negatifnya mendekat tarik menarik sama yang positif. Jadi geser gitu. Nah, ini yang bikin ada sensasi kesetrum gitu karena dia mendekati tarik menarik dengan yang beda gitu muatannya. Oke. So what should I do before I go to mall atau to office building? What should I do? Ya udah. Supaya nggak nyetrum lagi gitu. Itu biasanya harus ngapain karena saya sebelum ke mall? Kira-kira. karena keringetan kan ya, di keringetnya kan mengandung elektrolit ya. Kalau nggak salah elektrolit. Jadi kan ininya negatif gitu. Nah, jadi sebelum naik eskalator mungkin cuci tangan pakai hand cream. Oke, makasih Alia. Ya dari saya cukup Bu Selin. Terima kasih Pak Lili. Alhamdulillah, terima kasih Alia. Hampir saya lupa kalau saya moderator, saya mau ngasih aspek biologinya gimana sistem saraf. Tapi nanti Alia pingsan ini. Sebentar, saya bukan diuji mahasiswa kan. Oke. Terima kasih Alia, presentasi yang sangat menarik. Di ruang Zoom sudah hadir Bu Ivana, bundanya Alia. Mangga Bu Ivana jika ada yang mau disampaikan pada Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum keluar? Ke mute ya, Bu Ivana. Termute coba maaf. Ya. Halo? Seperti ini kedengeran nggak suaranya? Nah, sekarang terdengar. Mangga Bu. Apa namanya? Cuman bisa bilang keren gitu aja deh. Bilangin Alia keren, Alianya langsung berkaca-kaca. Terima kasih Bu Ivana. Bu Ivana juga cepat sembuh ya. Bapak Ibu, ini Bu Ivana lagi demam kan, jadi tidak bisa hadir. Oke, cepat ini lekas pulih sakitnya. Amin ya Rabbil Alamin. Setuju dengan Bu Ivana. Anak gadisnya keren banget. Anak gadisnya keren. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Setelah semua ini ya, semua respon dan pertanyaan dari para guru pembimbing, guru penguji, dan juga orang tua Bunda di sini yang hadir, ada yang mau Alia sampaikan sebelum ditutup? Mungkin buat Pak Indrawan sama Bu Lintang, saya mau minta maaf karena tidak komunikatif di akhir-akhir sama kemarin, mungkin pas ngerjain asat juga mungkin nilainya tidak memuaskan, saya mohon maaf.
Terus ini sebetulnya yang ngelatih saya buat nyusun materi gitu-gitunya selain dari guru juga saya dibantu sama Amir kelas 10 sama buat bahasa Inggrisnya saya sangat amat dibantu banyak sama Mariam. Banyak berteman dengan anak kelas 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagian dari ini sosialnya Alia ya, Bu. Oke, boleh Oke. tutup, Nak. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Keren. Oh iya, betul. Mau difoto dulu sebentar, Pak Indrawan sama Bu Lintang. Dan juga Bu Ivananya mungkin nggak buka kamera. Atau lagi sakit sekali ya Bu ya untuk buka kamera. Pengen foto sama Bunda katanya. Pak Indrawan, kata Alia, saya deg-degan sama nilai fisika saya katanya. Oh iya, itu apa namanya? Saya juga sebenarnya malah yang paling awal harusnya minta maaf ya, karena baru pengalaman pertama mengajar di SMA mungkin sudah hampir 15 tahun nggak ngajar. Terakhir ngajar di ITB itu, saya hanya merecall memori saya ngajar mahasiswa di ITB itu dulu gimana sih? Kayaknya masih sangat terbawa ngajar ke SMA. Jadi mungkin malah saya harusnya minta maaf ke Alia sama teman-teman ya. Kayaknya ketika saya ngajar masih pada banyak yang bengongnya. Oke, Jadinya. jadi Pak saya nanya, apakah Pak Jadi- Indrawan jangan mengajarkan materi doktoralnya gitu? Jadi kalaupun tadi concern saya itu ya, kalau masalah nilai apa dengan bukan tujuan awal saya gitu ya, di fisika saya juga baru belajar banyak yang apa harus saya pelajari untuk bisa mengajar lebih baik ya di tahapan SMA ini gitu. Nanti kalau masalah nilai, saya yakin sih anak Alka pinter-pinter ya, tinggal gimana apa namanya, gimana cara belajarnya, gimana gurunya juga ngajar yang baik gitu ya. Jadi saya juga minta maaf ke Alia dan teman-teman kalau ngajarnya masih kurang bagus ya. Sama-sama. Oke. Iya, Pak Indrawan, sama. Bu Lina Pak juga Indrawan minta kalau maaf ke nih. Alka ngeband ya. Kalau ke Alka ngeband, kita ada studio musik baru di Basement Ram. Oh iya betul. Ah, ya. Ditunggu. Ya saya baru kepikir aja kenapa milih fisikanya instrumentasi, ternyata anak band. Anak Dulu saya milih teknik fisika karena ada mata kuliah teknik akustik Pak. Jadi yang mendorong saya masuk ke teknik fisika, wah saya masih bisa ngeband nih di teknik fisika. Tapi anak Alka itu very resourceful ya, Pak Indrawan. Jadi kalaupun nggak dapat apa-apa di kelas, mereka mencari tempat lain biasanya. Iya. Yang di Zoom kasih jempol buat Alia juga ya. Iya, ini juga kena. 2 jempol. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Indrawan, Bu Lintang, juga Bu Ivana yang sudah hadir di ruang Zoom. Mangga meninggalkan ruangan Zoom.